Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Novi Satriawan, mahasiswa dari Universitas Tidar akan menjelaskan sebuah permasalahan tentang studi kasus yang berikut ini. Jadi, studi kasus yang akan saya bawakan ini yaitu seperti yang disebutkan dalam bab ini, kesalahan pemesanan umum terjadi di jendela drive-thru restoran cepat saji seperti HD, McDonald atau McD, Burger King, dan Wendy's. Salah satu alasan terjadinya kesalahan ini adalah karena tugas pemesanan terdistract oleh sesuatu hal dan tidak mendengarkan dengan baik. Artinya saat menerima pesanan dari suatu pelanggan, karyawan tersebut secara bersamaan juga menerima uang dan menghitung kembalian dari pelanggan lain, menuangkan minuman, dan merakit pesanan makanan. Alasan lainnya adalah karena beberapa pelanggan mungkin tidak berbicara dalam bahasa yang sama dengan petugas pemesanan. Kemudian yang pertama itu ada analisis permasalahan. Yang pertama adalah jenis-jenis komunikasi dalam bisnis restoran cepat saji. Yang pertama ada komunikasi lisan atau verbal artinya antara pelanggan dan petugas drive-thru saat pemesanan makanan terjadi. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal, artinya ekspresi wajah, intonasi suara atau gerakan tubuh selama interaksi. Yang artinya pelanggan menunjuk sebuah menu kepada karyawan untuk makanan apa saja yang mereka pesan. Kemudian komunikasi tertulis, penggunaan sistem digital display atau struk yang menunjukkan pemesanan. Yang kedua, yang keempat adalah komunikasi internal. Artinya komunikasi yang terjadi antara karyawan dalam menyampaikan pesan, koordinasi dapur, dan pengiriman makanan. Kemudian komunikasi lintas bahasa atau budaya. Ketika pelanggan dan karyawan tidak berbicara dalam bahasa yang sama. Kemudian komunikasi yang menyebabkan masalah terjadi. Yang pertama, komunikasi lisan. Komunikasi yang terjadi saat karyawan sedang multitasking. Mereka tidak fokus pada komunikasi pelanggan. Yang kedua, komunikasi internal. Artinya, komunikasi yang terjadi saat karyawan dapur bisa menerima informasi yang tidak lengkap atau keliru dari tugas pemesanan. Terakhir, komunikasi lintas bahasa. Artinya, perbedaan bahasa antara karyawan dan pelanggan sehingga menyebabkan pesanan tidak tersampaikan dengan baik. Kemudian alasan terjadinya masalah komunikasi yaitu yang pertama multitasking yang berlebihan. Jadi petugas harus berbicara dengan pelanggan dan menghitung uang serta menyusun pesanan semuanya sekaligus langsung terjadi. Yang kedua kurangnya pelatihan mendengarkan aktif. Jadi karyawan mungkin tidak diberikan pelatihan untuk fokus dalam mendengarkan pesanan. Yang terakhir yaitu hambatan bahasa. Artinya pelanggan berbicara dengan aksen atau bahasa yang tidak dimengerti oleh karyawan. Contoh nyatanya yaitu di sebuah cabang McDonald di Texas, seorang pelanggan memesan two cheeseburger with no pickles, namun karena gangguan suara dan karyawan juga sedang menangani pembayaran, pesanan dicatat sebagai two cheeseburger only pickles. Dan akibatnya yaitu pelanggan tidak puas dan memberikan ulasan negatif secara online. Yang kedua, solusi yang bisa diberikan yaitu yang pertama, pemisahan tugas atau task specialization, yaitu satu karyawan fokus hanya menerima pesanan, satu lagi menangani pembayaran, dan yang lainnya menyusun makanan. Yang kedua, ada pelatihan komunikasi efektif dan mendengarkan aktif. Pelatihan yang diadakan secara rutin yang menekankan pentingnya mendengarkan dan mengkonfirmasi ulang pesanan dari pelanggan. Yang ketiga yaitu penggunaan sistem visual atau display order, menggunakan layar digital yang menampilkan kembali pesanan pelanggan secara real time untuk mengonfirmasi apakah pesanan sudah sesuai atau belum. Dan terakhir, penerapan teknologi voice to text otomatis untuk mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual. Kemudian ada kesesuaian dengan chapter 11 atau dalam kesesuaian dengan bab ini yaitu efektivitas downward communication.
komunikasi yang terjadi dan instruksi jelas dari atasan ke bawahan. Kemudian ada horizontal communication, koordinasi antar rekan kerja. Kemudian yang terakhir ada use technology in organizational communication. Kemudian mengapa solusi ini efektif? Ya karena yang pertama meminimalkan beban multitasking dari para karyawan. Yang kedua, mengurangi kesalahan manusia melalui teknologi. Yang ketiga, meningkatkan akurasi dan kepuasan pelanggan. Kemudian, kemudian yang keempat, pengukuran efektivitas solusi. Penurunan jumlah komplain pemesanan salah. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan drive-thru. Yang ketiga, waktu pelayanan yang lebih cepat dan konsisten. Apabila solusi yang telah disebutkan tersebut tidak efektif, maka alternatif solusi yang akan saya berikan yaitu yang pertama menggunakan AI chatbot sebagai menerima pesan otomatis. Yang kedua menerapkan sistem PO via aplikasi sebelum tiba di drive-thru. Kekurangan dan kelebihan solusi. Pertama, kelebihan bagi perusahaan yaitu meningkatkan citra brand dan mengurangi kesalahan operasional. Bagi karyawan, fokus kerja lebih baik dan beban kerja terbagi secara merata. Yang ketiga, untuk bagi pelanggan, pesanan lebih akurat dan pengalaman lebih memuaskan. Kekurangannya, yang pertama, bagi perusahaan membutuhkan investasi awal untuk teknologi dan pelatihan yang digunakan pada solusi tersebut. Yang kedua, untuk karyawan, mungkin mengalami penyesuaian kerja baru yang membutuhkan adaptasi dan pelatihan. Yang ketiga, untuk pelanggan, awalnya mungkin butuh waktu memahami sistem konfirmasi digital atau berbicara dengan AI. Yang terakhir yaitu kesimpulannya, masalah utama yang terjadi adalah komunikasi yang tidak efektif akibat multitasking tersebut, kurangnya pelatihan mendengarkan aktif dan hambatan bahasa. Solusi seperti pemisahan tugas, pelatihan komunikasi, serta penggunaan teknologi terbukti bisa mengurangi kesalahan pemesanan. Solusi ini memberikan dampak positif bagi semua pihak meskipun juga memiliki tantangan dalam implementasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.